Mereka membutuhkan apa namanya support yang luar biasa dari kualitas mahasiswa, calon mahasiswa. Nah, salah satunya adalah dengan benar-benar menyesuaikan antara profil kompetensi akademik calon mahasiswa dengan profil akademik program studinya masing-masing. Karena di PTNBH setiap tahun kita diadu, kita punya indikator yang jelas, setiap tahun harus mencapai prestasi nasional berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu membutuhkan apa namanya dukungan dari kualitas calon mahasiswa baru yang diterima. Jadi seleksi mandiri ke situ. Kemudian untuk SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri itu materi ujiannya beda-beda ya. SNMPTN rapot, SBMPTN ujian, dan seleksi mandiri itu berbeda-beda kebijakannya. Ada yang mengkombinasikan antara rapot dan tes potensi skolastik, ada yang hanya rapot saja, ada yang di UNS sendiri itu tahun ini kombinasi antara TKA, tes kompetensi akademik, TPS, dan juga disupport oleh sertifikat prestasi. Nah, baik SBMPTN maupun seleksi mandiri semuanya membutuhkan menuntut teman-teman untuk mengenali minat dan kompetensi diri. Jadi kita melihat banyak calon mahasiswa yang tidak lolos SBMPTN maupun seleksi mandiri bukan karena mereka tidak pintar, bukan mereka kurang persiapan atau kurang bekerja keras, tetapi di situ kita melihat ada ketidakcocokan antara minat dan kompetensi diri. PR terbesar dari setiap calon mahasiswa dan orang tua adalah bagaimana mensinkronkan antara kemauan dan kemampuan. Itu sesuatu yang sederhana tetapi agak rumit. Terkadang bagi sebagian orang itu sudah match sejak awal, tetapi sebagian yang lain itu perlu diskusi secara lebih mendalam. Nah, oleh karena itu sebelum ikut SBMPTN nanti, teman-teman perlu benar-benar mempelajari program studi yang ditawarkan perguruan tingginya masing-masing. Setiap perguruan tinggi yang akan ditarget. Dan informasi itu mestinya bisa diambil di website universitas. Misalnya di UNS, kamu tinggal masuk ke spmb.uns.ac.id. Di situ ada portal informasi program studi yang lengkap dari mata kuliah yang diajarkan, semesternya berapa, maksudnya berapa jumlah semester untuk menyelesaikan studi, dosennya siapa saja, dan yang paling penting adalah akreditasi dan tingkat keketatan tahun sebelumnya. Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, bagi sebagian orang mungkin bisa lurus-lurus saja. Saya dari awal pengen kedokteran dan SBMPTN, itu saya akan mendaftar ke kedokteran. Tetapi sebagian yang lain itu perlu negosiasi. Terkadang kita harus sedikit memperluas cakupan minat kita. Tidak hanya misalnya agrotek, tetapi semua hal yang bersifat agricultural gitu. Misalnya di agriculture di bidang pertanian ada teknologi pertanian, ada pengelolaan pangan dan seterusnya. Jadi coba perluas horizon minat teman-teman masing-masing dari kalian. Kalian juga bisa tanya ke kakak kelas, tidak hanya soal kampus dan kurikulumnya, tetapi juga misalnya kota tempat tinggal, biaya hidup, gaya hidup, dan seterusnya. Kemudian mungkin teman-teman juga perlu diskusi dengan orang-orang dewasa di sekitar Anda, misalnya guru BK itu jelas sangat penting, kemudian juga orang tua. Nah, kami sering menemukan Bapak Ibu bahwa perkara menyamakan antara kemauan dan kemampuan itu semakin rumit ketika orang tua itu juga memiliki kemauannya sendiri. Jadi ada kemauan orang tua, kemauan siswa, dan kemampuan siswa. Nah, ini menjadi variabel yang terlalu kompleks. Jadi Bapak Ibu semua, tentu sebagai orang tua kita mengharapkan yang terbaik untuk anak kita. Tetapi berbagai studi menunjukkan bahwa kesuksesan di perguruan tinggi itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi dasar dan minat dari mahasiswa. Jadi walaupun
orang tua bisa memberikan nasihat, tetapi tetap biarkan ruang kebebasan bagi putra-putri Bapak Ibu semua untuk memilih minat studi yang sesuai. Kemudian SBMPTN dan seleksi mandiri itu menggunakan instrumen ujian tulis, dan tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan di SMA Negeri 12 Bekasi sudah melakukan berbagai macam strategi dan persiapan, dan salah satunya memang benar, latihan soal itu sangat-sangat penting. Terutama begini teman-teman, latihan soal itu bukan perkara menghafal soal yang ada, tetapi latihan soal membantu memperkuat pemahaman konseptual. Pemahaman konseptual berbagai macam materi di bidangnya masing-masing, matematika, integral, dan seterusnya, biologi, dan seterusnya. Nah, tentu teman-teman sudah tahu bahwa di UTBK, semua soal itu berbentuk HOTS, Higher Order Thinking Skills. Jadi soal itu dibuat sedemikian rupa untuk memastikan peserta tes itu paham konsepnya. Tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah, menyelesaikan soal, tetapi dengan konsep yang sama dia bisa menyelesaikan berbagai bentuk soal yang berbeda-beda. Nah, terkadang banyak sekali teman-teman yang di sekolah itu pinter, tetapi begitu masuk ke ruang tes menghadapi soal, itu kelabakan. Karena dia kaget soal yang dihadapi itu terlihat berbeda. Secara permukaan itu kelihatan berbeda. Tetapi kalau teman-teman tenang dan kemudian memahami konsep, dengan pencermatan, dengan kejelian akan kelihatan bahwa itu hanya berbeda pada level bentuk, tetapi konsep dasarnya sama. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa sistem scoring di UTBK itu menggunakan IRT, Item Response Theory. Apa itu Item Response Theory? Jadi 10 tahun yang lalu atau zaman dulu, setiap soal itu punya nilai atau bobot yang sama. Ada 10 soal, kalau benar semua nilainya 10, kalau salah semua nilainya 0. Dan semua soal bobotnya 1. Tetapi sekarang tidak, teman-teman. Jadi ada bobot yang berbeda antara soal yang sulit dan soal yang susah. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan strategi tinggalkan soal-soal yang susah dulu, kerjakan yang mudah-mudah dulu, toh nilainya sama. Enggak. Jadi kalau contoh ilustrasi saja, benar di 4 soal mudah, itu nilainya akan lebih kecil dibandingkan benar di 4 soal susah. Begitu, karena bobotnya berbeda. Nah, lalu strateginya seperti apa? Secara psikologis memang benar. Untuk membuat kita confidence, kerjakan dulu soal-soal yang kita yakin bisa menjawab dengan benar. Tetapi usahakan untuk tetap bisa menghadapi, istilahnya memakan soal-soal yang tingkatannya susah. Karena di situ bobotnya lebih tinggi. Dan itu semua butuh latihan, butuh strategi. Jadi kalau teman-teman sekarang ini sudah mulai melakukan latihan, tryout dan seterusnya, itu jangan hanya fokus ke latihan soal, tetapi juga bagaimana strategi menyelesaikan keseluruhan soal yang ada. Kemudian juga bangun kepercayaan diri, jangan mudah teriming-imingi oleh joki dan seterusnya. Itu jelas sistem seleksi, saya tahu betul bagaimana sistem keamanan LTMPT itu sangat ketat sekali dari membangun sistem sampai proses penyusunan soal itu monitoringnya berlapis-lapis. Nah, berikutnya teman-teman, kita juga harus memahami prosedur seleksi perguruan tinggi negeri. Karena SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri itu punya aturan yang beda-beda. Jangan sampai kita gagal hanya karena tidak melengkapi persyaratan yang diminta. Baik, itu kira-kira gambaran umum tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri, jalur SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Berikutnya saya akan sharing mengenai UTBK. Sesuatu yang mungkin teman-teman coba cari informasinya. Nah, UTBK tahun ini seperti yang saya sampaikan akan menggunakan 2 materi uji, yaitu tes potensi skolastik. Nah, tes potensi skolastik ini yang paling panjang, yaitu 105 menit.
Sementara tes kompetensi akademik itu 90 menit. Apa saja yang akan diujikan di tes potensi skolastik? Itu ada 4, yaitu penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pemahaman bacaan dan menulis, dan pengetahuan dan pemahaman umum. Apa saja yang diukur di penalaran umum? Jadi penalaran umum itu mengukur kemampuan penalaran dan kecakapan kita dalam memilih dan menggunakan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah secara logis. Kuncinya adalah kemampuan berpikir logis. Jadi sebentar, mungkin saya kelewatan satu hal. Mengapa ada TPS di UTBK? Itu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh calon mahasiswa. Mengapa ada TPS? Jadi begini, materi pelajaran di perguruan tinggi itu sebagian besar berbeda. Tidak akan teman-teman temui pada saat sekolah di SMA. Itu enggak, sebagian besar itu sesuatu yang baru. Sehingga di dalam seleksi masuk perguruan tinggi, itu kita tidak hanya mengukur apa yang teman-teman sudah pelajari, yang masa lalu, tetapi juga kita ukur besarnya gelas otak kita sehingga mampu memahami, menguasai, dan beradaptasi dengan berbagai situasi baru di perguruan tinggi negeri. Nah, artinya tes potensi skolastik itu mengukur kemampuan teman-teman di masa depan. Oke, kalau tes kompetensi akademik itu mengukur apa yang sudah berlalu, TPS mengukur apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, salah satunya adalah kemampuan logika, itu sangat penting. Jadi nanti di situ teman-teman akan menemukan berbagai bentuk soal dari paragraf, teks, kurva, grafik, dan tabel, tetapi saya bisa pastikan semuanya berujung pada satu hal, yaitu kemampuan berpikir logis. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan kuantitatif, jadi mengukur kemampuan matematika sederhana, matematika dasar, terdiri dari aljabar, logika, peluang, statistika, dan geometri. Kira-kira ini pelajaran kelas 1 SMA sebenarnya, atau bahkan mungkin SMP. Jadi ini adalah semacam memastikan calon mahasiswa itu punya kemampuan analitis kuantitatif dasar untuk menyelesaikan masalah. Begitu. Kemudian yang ketiga, pemahaman bacaan dan menulis. Tahun ini di TKA, tes kompetensi akademik, tidak ada materi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi itu akan teman-teman temui di TPS, di pemahaman bacaan dan menulis. Nanti kita akan diminta untuk membaca dan kemudian mencari antonim, sinonim, idiom, dan termasuk juga tata bahasa. Nah, yang terakhir adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Di situ kita akan disajikan dengan teks panjang, kemudian kita diminta untuk berpikir baik itu secara induktif atau deduktif untuk menangkap pesan yang tersirat, kesimpulan, dan seterusnya. Nah, saya akan memberikan ilustrasi tentang hasil tes potensi skolastik tahun 2020 dan ilustrasi itu, gambaran konkret itu akan menggambarkan karakteristik dari setiap subtes di tes potensi skolastik. Jadi di LTMPT ada data 1.000 sekolah dan saya search di Bekasi itu ada 10 sekolah. Saya belum menemukan SMA Negeri 12 Bekasi, mungkin kesalahan saya atau apapun. Tetapi di sini sebagai ilustrasi, saya akan menunjukkan distribusi skor di SMA Negeri 14 Bekasi. Jadi SMA Negeri 14 Bekasi kemarin urutan 603 untuk kemampuan kuantitatif atau 117 di Jawa Barat. Rata-ratanya 527, nilai tertinggi 690, nilai terendah 361, standar deviasi 70. Nah, nanti tes potensi skolastik ini akan dibobot sesuai dengan rumpun keilmuan. Nah, kira-kira sebagai gambaran umum, untuk masuk ke perguruan tinggi klaster 1, itu skor minimalnya di antara 500 biasanya. Umumnya seperti itu, walaupun tentu saja saya tidak tahu dapurnya UGM, UI, ITB, dan seterusnya. Tapi aturan umumnya adalah cut off-nya 500. Nah, ini kemampuan kuantitatif. Coba teman-teman bandingkan dengan
rata-rata kemampuan memahami bacaan dan menulis itu 522. Kemampuan penalaran umum 516. Pengetahuan dan pemahaman umum 514. Artinya apa informasi yang bisa kita peroleh dari data ini? Salah satunya adalah bahwa dari keempat TPS ada beberapa subtes yang bisa kita optimalkan dengan latihan dan ada sebagian subtes yang sifatnya memang sudah seperti bawaan. Seperti kecerdasan umum itu kan sesuatu yang bawaan, jadi susah untuk kita tingkatkan dalam waktu pendek. Nah, dari keempat subtes di TPS yang teman-teman punya kesempatan untuk menggenjot nilai itu ada di kemampuan kuantitatif dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Sementara untuk penalaran umum dan pengetahuan pemahaman umum itu relatif stabil, walaupun tetap saja semakin banyak latihan semakin bagus. Tetapi sama-sama latihan, kenaikan untuk kemampuan kuantitatif dan bacaan itu akan lebih signifikan. Jadi coba perbanyak latihan untuk kuantitatif dan memahami bacaan dan menulis kalau ingin meningkatkan skor TPS secara umum. Kemudian yang kedua adalah tes kompetensi akademik TKA, waktunya 90 menit untuk soshum, ada sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, saintek, meliputi biologi, fisika, kimia, dan matematika. Dan soal-soal yang ada di UTBK, saya mungkin bisa informasikan, itu akan diambil dari semacam kisi-kisi, bukan kisi-kisi, capaian umum, kompetensi dasar yang memang sudah ditetapkan secara nasional untuk jurusan IPA dan jurusan IPS. Nah, secara umum saya bisa menyampaikan bahwa keketatan seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu sangat tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun karena semakin banyak orang tua yang bisa menyekolahkan dan ingin anaknya sekolah sampai level perguruan tinggi negeri, sehingga butuh persiapan yang matang. Jadi apa yang harus disiapkan itu niat, kemudian jalur seleksi yang tepat, mengenali kompetensi minat dan kompetensi diri, memperbanyak latihan dan memahami prosedur seleksi perguruan tinggi secara tepat. Saya tahu di antara Bapak, Ibu, orang tua siswa dan juga teman-teman mungkin masih ada banyak sekali pertanyaan yang mengganjal. Mari silahkan kita diskusi pada sesi berikutnya, yaitu di sesi tanya jawab. Saya kira seperti itu ya, Pak Agung. Betul, Pak. Ya, terima kasih Pak Hakim. Cukup lumayan memberikan pemahaman buat anak-anak sekalian. Memang ini adalah masa-masa mereka dakdikduk, terutama yang kelas 12 ya. Pertama menunggu hasil dari SNMPTN, kemudian kalau misalnya tidak lolos, mereka juga harus segera menentukan nih, mau ambil jurusan apa, di mana, itu juga harus tepat, disesuaikan dengan kemampuan, minat. Kadang-kadang anak kalau ditanya, wah nggak sesuai dengan passion saya, padahal kemampuannya kita juga belum tahu. Gitu. Baik, mungkin selanjutnya kita akan buka saja forum tanya jawab nih ya Pak Hakim ya. Iya. Masih kebetulan waktunya kan masih cukup panjang. Kami persilakan untuk seluruh peserta webinar pada siang hari ini untuk raise hand mungkin ya. Silakan. Arifin Hardianto itu, Bu. Ibu Irna, di-unmute dulu, Bu. Ya, sayanya yang ke unmute ya Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum Ibu. Ya, langsung saja mungkin ya Arifin, silakan Arifin. Ya, jadi Pak, di sini saya mau bertanya. Ketika kita meminati pada suatu prodi dan kita mengetahui prodi tersebut itu memiliki keketatan yang tinggi.
Nah, itu adakah indikator yang dapat kita pakai untuk mengukur apakah kemampuan kita itu sudah cukup untuk mencapai prodi tersebut? Seperti yang saya amati pada tahun 2019 di SBMPTN itu sistemnya nilai UTBK keluar dahulu baru kita mendaftar prodi. Tetapi 2 tahun ini ternyata nilainya itu tidak keluar sebelum mendaftar prodi. Itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Arifin, betul sekali. Dari 2019 itu kita sistem yang paling nyaman ya, karena siswa langsung dapat nilai baru kemudian bisa mendaftar. Walaupun nanti kita juga tidak ada kepastian. Tapi gimana cara mengukurnya? Jadi Arifin, coba kamu melakukan tryout secara serius selama 3-4 kali. Kemudian kamu hitung rata-ratanya untuk setiap kompetensi. Nilai TPS-mu rata-rata berapa, nilai TKA-mu rata-rata berapa, dan berikutnya adalah membandingkan dengan nilai batas bawah dari program studi. Saya kira sebagian besar perguruan tinggi negeri ada, dan sebagai clue saja, sebagai patokan umum saja, untuk perguruan tinggi negeri, untuk program studi yang tidak terlalu ketat, misalnya keketatannya hanya sekitar 1:10 sampai 1:15, nilai 500 itu mungkin masih relatif aman. Tetapi kalau rasionya sudah 1:20, nilai Anda adalah 500-an, itu sebaiknya mencoba mencari alternatif di perguruan tinggi lain yang memiliki program studi sama. Nah, tetapi begini, kalau misalnya dari 4 kali tryout secara serius, nilai rata-ratamu di antara 5, misalnya baru 450, jangan berkecil hati terus bilang, oh saya tidak mau mencoba SBMPTN. Jangan. Mengapa? Karena ini sudah menjadi kecenderungan siswa. Ketika dalam kondisi ujian yang sebenarnya, banyak teman-teman itu justru bisa optimal performanya. Jadi udah kayak main bola, kemudian final, tiba-tiba seluruh potensinya keluar. Dan secara matematis, kalau misalnya bisa optimal di nilai ujian, itu bisa mengangkat kira-kira 0,5 sampai 1 standar deviasi istilah statistiknya. Jadi kalau skormu 450 masih mungkin banget nanti pas ujian sebenarnya itu skornya 500 atau 500 lebih sedikit gitu. Nah, kalau misalnya kamu menarget program studi 10 paling ketat di masing-masing perguruan tinggi, maka dirimu harus berada di skor sekitar 550. Kira-kira gambaran kuantitatifnya seperti itu ya. Semoga memberikan jawaban yang jelas. Iya, terima kasih. Bagaimana Arifin? Aduh, ini ternyata 500 untuk mencapai 400 aja juga kadang-kadang anak udah ini apalagi untuk memang perguruan tinggi negeri itu persaingannya sekarang sangat luar biasa, sehingga kembali lagi kerja keras pejuang-pejuang UTBK nih harus benar-benar dipersiapkan dari sekarang. Iya. Oke, silakan kita buka lagi. Ini ada yang melalui chat. Bagaimana Pak Hakim? Oh, iya. Bisa langsung dijawab ya. Dari Yuda Satrio. Tempat saya nggak ada menu chatnya, nggak tahu kok hilang. Oh iya. Bacakan Bu, dibacakan. Saya bacakan saja. Oh baik. Ya, dari Yuda Satrio. Jika seseorang sudah terlanjur salah memilih jurusan, apa yang sebaiknya harus dilakukan? Mengulang atau meneruskan? Jika mengulang, apa yang harus dilakukan? Wah, ini banyak mungkin ya salah jurusan nih. Silakan. Itu agak galau itu, Pak. Iya. Ya. Salah jurusan, saya akan menjawab secara teknis kemudian secara psikologis. Secara teknis begini teman-teman, kalau teman-teman sudah terdaftar, diterima di SNMPTN, maka walaupun merasa salah jurusan, itu tidak bisa mendaftar ke SBMPTN. Itu by system sudah terkunci. Nah, kalau situasinya seperti itu, lantas bagaimana solusinya? Ada 2. Yang pertama adalah mencoba seleksi mandiri. Seleksi mandiri itu tidak terintegrasi datanya dengan LTMPT, jadi masih bisa berganti. Tetapi begini, saya orang psikologi dan tahu betul, teman-teman di kelas 12 itu sebagian belum benar-benar paham apa yang dia suka. Mengapa? Karena begini teman-teman, di perguruan tinggi, UNS saja itu ada 67 program studi. Yang mungkin dikenal oleh anak-anak SMA mungkin hanya sekitar separuh atau kurang dari separuh.
Nah, kalau misalnya sudah diterima di sebuah program studi yang belum familiar, saran saya adalah bisa saja coba dulu 1 semester. Coba dulu 1 semester, terutama kalau SBMPTN dan SNMPTN ya. SBM dan SN itu tidak ada sumbangan pengembangan institusi. Jadi istilahnya masih kalaupun salah bayar ongkosnya masih murah gitu. Jadi bisa coba sekalian persiapan untuk tahun depan. Tetapi kalau seleksi mandiri di PTN manapun itu harus ada sumbangan. Jadi agak berat juga kalau kemudian keluar dan pindah. Jadi seperti itu kira-kira. Ya, Yuda mungkin sudah bisa memahami ya. Jadi kalau salah jurusan jalanin aja dulu ya. Paling tidak ya. Karena kalau siapa lewat tahu. SBM ya betul. Kalau atau coba lewat seleksi mandiri. Ya. Nanti baru tahun berikutnya misalnya peruntungan nih mencoba kembali yang sesuai dengan minat dia. Siapa tahu keterima. Tapi kalau enggak biasanya lanjut nih. Di yang lama nggak mungkin dia karena untuk menggapai bisa masuk perguruan tinggi negeri saja sudah susah sekali gitu loh. Kalau sudah diterima jangan disia-siakan ya. Ya, dan mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi mulai tahun ini ada perubahan besar-besaran sistem pembelajaran di perguruan tinggi negeri dengan adanya program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Apa bentuknya? Konkretnya, sekarang mahasiswa itu nggak kuliah duduk di kelas, mendengarkan, kemudian diuji di akhir semester atau tengah semester. Melainkan berbasis studi kasus dan berbasis proyek. Jadi semakin setelah lulus, kira-kira teman-teman sudah menyelesaikan beberapa proyek begitu. Nah, dengan model seperti ini, maka sebenarnya lulusan kita menjadi lebih fleksibel. Lulusan pertanian itu nggak harus jadi petani atau insinyur pertanian, tetapi dengan berbasis kemampuan manajemen proyek, dia bisa berkompetisi di industri dan seterusnya. Jadi beda sekarang sekali. Suasana di perguruan tinggi setahun ini itu benar-benar sangat berbeda. Ya, mungkin karena banyak sekali mungkin ya lulusan-lulusan yang dulu itu ternyata salah jurusan begitu kuliah di ini, kerjanya di ini. Jadi sekarang secara umum kampus memberikan, ini loh kamu bisa kemana aja kok gitu. Iya betul. Peluang kerjanya jadi lebih banyak dan ini cukup memberikan keuntungan ya kepada mahasiswa saat ini ya. Jadi dia tidak hanya harus sesuai dengan jurusannya. Jadi lintas jurusan kemana-mana juga. Selama dia bisa membawa diri. Iya, betul pasti, sekali. Kerja dimanapun insya Allah. Oke. Kemudian ada lagi nggak nih? Silakan yang mau bertanya secara langsung nih. Mumpung kita buka nih, bisa langsung bertanya kepada Pak Hakim. Nanti kalau ada Pak Hakim, Pak Jaksa nih. Dan terdakwa. Dan terdakwa. Ya, nih silakan ayo anak-anakku atau Bapak Ibu, Ayah Bunda mungkin mau bertanya